Jangan lupa sahabat subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kembali setelah kita melalui masa-masa pandemi. Mudah-mudahan RAT kali ini akan membawa segala kebaikan buat kita semua, terutama buat anggota. Sambutan dari Ketua Koperasi. Berikutnya adalah sambutan Pembina Koperasi. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua PUK SPL FSPMI. Kemudian sambutan Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon. Kemudian sambutan Ketua Depopinda Kota Cilegon. Untuk sesi selanjutnya adalah RAT yang nanti akan dipimpin langsung oleh Ketua Koperasi Bapak Emily. Kemudian doa dan penutup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. Wallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Risma bahwa kita mengadakan RAT tatap muka pertama kali sejak pandemi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan. Sholawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta umat lainnya. Yang kami hormati Bapak Julhadi selaku Direktur Utama PT Latinsa dan dalam ini juga selaku Pembina Koperasi. Yang kami hormati Bapak Abdul Haris Wanda sebagai Direktur Keuangan PT Latinsa yang juga sebagai pembina. Bapak Rahmatullah, Ketua PUK SPL FSPMI PT Latinsa beserta Bapak sebagai Sekjen. Yang terhormat juga Kepala Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon, Bapak Agus Ubaidillah dan Bapak Syarif yang insya Allah sedang dalam perjalanan. Yang kami hormati juga Ketua Dikepinda Bapak Isti Purnomo dan Bapak Purnomo sebagai Sekretaris
kapitalisme, serta rekan-rekan anggota koperasi yang kami banggakan. Dapat kami sampaikan bahwa dalam kepengurusan kami yang periode kedua ini dan sudah memasuki tahun kedua, selama perjalanan menjadi pengurus koperasi, naik turun, cobaan-cobaan yang kita hadapi, dapat kami sampaikan secara umum, nanti secara detail mungkin akan disampaikan pada saat RAT ini ya, bahwa secara umum koperasi kita mengalami peningkatan. Namun peningkatan itu ada dua sisi ya, bahwa dari sisi usaha anggota kita memang mengalami penurunan, tapi di dalam usaha non anggota kita ada peningkatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari sisi perkembangan koperasi. Nanti secara detail akan disampaikan pada saat posisi RAT. Yang tentunya seluruh pengurus dan anggota koperasi mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen sebagai pembina dan juga selaku Direktur Utama Pemerintah Pusat beserta jajarannya yang telah banyak membantu koperasi selama ini. Yang kita mungkin ingat bahwa gedung kita ini ada di lingkungan PT Ratinusa dan itu kita gratis biaya listriknya. Belum lagi hal-hal yang lain yang didukung oleh direksi dan jajaran manajemen lainnya. Banyak sekali bantuan-bantuan yang kita dapatkan. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dirjen dan jajarannya, dan mohon dukungan ini tetap berlanjut sebagai bentuk dari perusahaan mensejahterakan anggota koperasi yang tugas menjalankan koperasi. Dari Dinas Koperasi Kabupaten Cirebon, yaitu Bapak Agus Subedila, yang selalu disampaikan oleh Bapak Sarim. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota yang sudah berpartisipasi. Namun harapan saya ke depan ini kita perlu ada peningkatan kinerja di usaha-usaha anggota. Memang kalau kita lihat dari sisi usaha anggota itu menurun, yang disebabkan salah satunya adalah penurunan jumlah anggota dari tahun ke tahun. Namun ini salah satu yang didorong oleh Pak Jatinadi ya kepada kami pengurus untuk meningkatkan usaha toko dengan cara mengadakan pengantaran ke rumah-rumah yang menjadi belanja bulanan dari anggota. Nah, ini yang belum sempat kami lakukan. Mungkin insya Allah setelah ini akan kita coba follow up. Kalau dari usaha non anggota, koperasi di Ratinusa maupun di Serikat itu sama. Regenerasi kita untuk di koperasi ini perlu dipersiapkan. Jadi mohon kepada anggota yang punya minat di bidang usaha, tolong meningkatkan kompetensinya khususnya di bidang koperasi. Karena bagaimanapun juga kami yang senior akan pensiun dan akan keluar dari koperasi. Mungkin itu yang poin yang sangat perlu kita pikirkan bersama. Terakhir, tak lupa tentunya pengurus mengucapkan terima kasih kepada jajaran manajer koperasi, Pak Oo, serta staf koperasi lainnya ya, Pak Bella, ada Pak Sugeng, ada Rizky ya, dan lain-lain ya, yang sudah mensupport kami selama di periode pertama, di periode kedua di tahun kedua ini. Semoga apa yang teman-teman lakukan menjadi amal ibadah dan tetap mensupport koperasi untuk kedepannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mewakili pengurus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMK Kota Cirebon yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Ibrahim dan Ustaz. Yang kami hormati Kepala Dekopinda Kota Cirebon Pak Setio Purnomo dan Pak Romansah, teman saya di Berita KS. Oh siap. Pak Haris Suhada selaku Direktur Keuangan, Pak Rahmat Ketua Serikat Latinusa, Ketua Koperasi, Ketua Dewan Pengawas Pak Nanang, serta seluruh anggota Koperasi Karyawan Latinusa. Pertama dan utama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini, dan tentu saja kita berharap kita tetap diberi kesehatan sehingga dapat melaksanakan ibadah terbaik kita sebagaimana kita bayangkan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita, walaupun tentunya di sisi lain kita berdoa dan berharap dapat dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Tadi kita sudah mendengarkan laporan dari Bapak Ketua Koperasi, dan pertama tentunya kami dari pembina menyampaikan apresiasi atas kerja keras dari seluruh pengurus dan jajaran karyawan koperasi yang telah berusaha sedemikian rupa, di mana pencapaian kinerja di tahun 2022 ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan ini tentunya merupakan hal yang perlu kita sikapi, bagaimana kondisi ini bisa lebih baik ke depannya. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Koperasi bahwa tentunya kemajuan koperasi ke depan tidak hanya tergantung dari pengurus koperasi, tapi yang terutama ciri khas dari koperasi itu sendiri adalah kesadaran dari para anggota bahwa koperasi itu adalah milik kita bersama. Nah, ini yang mungkin yang menjadi PR bagi pengurus, karena kebetulan pada saat saya belajar koperasi di tingkat SD gitu kan, pemahaman koperasi itu bahwa adalah seluruh aktivitas ataupun keperluan anggota itu mestinya bisa dipenuhi oleh koperasi. Di rumah saya itu baik mulai dari kasur, sepeda anak, dan sebagainya, bahwa dengan berbelanja kepada koperasi itulah kita bisa, tanda kutip, itulah kita sebagai peserta ataupun tiap bulan dari pengurus tinggal bikin Google Form, diedarkan kepada seluruh anggota kira-kira kebutuhan apa, dan setiap tanggal tertentu kebutuhan itu sudah diterima di rumah. Mungkin bisa dilakukan pembayaran secara pemotongan gaji bulan itu, ataupun juga dilakukan secara bertahap. Nah, itu kalau itu bisa dilakukan secara penuh, kita pikir koperasi kita akan lebih ideal ke depannya. Itu yang mungkin yang menjadi catatan. Dan di sisi lain tentunya kita berharap dari pengurus koperasi selalu bicara menyangkut manajemen risiko, di mana tentunya kepercayaan anggota salah satu yang harus kita selalu kita tingkatkan. Tentunya kita tidak ingin kejadian-kejadian di koperasi yang lain itu terjadi juga di koperasi Latinusa. Itu sekali lagi tolong dijaga apapun kebijakan dari pengurus agar transparansi menyangkut hal-hal yang aktivitasnya itu bisa diyakini oleh anggota bahwa koperasi itu masih berjalan pada rel yang seharusnya. Menyangkut tentunya mungkin ada di sisi lain
ada anggota yang keluar karena adanya pemahaman yang berbeda. Nah, ini mungkin juga menjadi PR bagi koperasi, bagaimana koperasi itu secara bertahap bisa menjalankan upaya usahanya berdasarkan konsep syariah. Nah, ini mungkin yang menjadi PR, karena sebagian dari anggota kita keluar karena isu ini gitu kan. Nah, ini juga menjadi catatan sendiri bagaimana pengelolaan kedepannya itu bisa mengarah ke sana. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi kami sampaikan kepada Dinas Koperasi Kota Cilegon yang telah banyak membantu Koperasi Latinusa, demikian juga dari Depopinda. Kami harapkan tidak bosan-bosannya untuk mendukung Koperasi Karyawan Latinusa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du, yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Haji Dian Rinaldi, Direktur Utama PT Latinusa, sekaligus juga pembina di Koperasi Prima Sentosa, koperasi yang ada di PT Latinusa tentu kepunyaan dari karyawan PT Latinusa. Juga yang saya hormati, sama-sama juga kita banggakan Bapak Abdul Haris Wada, Direksi PT Latinusa selaku Direktur Keuangan. Beliau juga selaku pembina di Koperasi Prima Sentosa. Yang saya hormati Dinas Koperasi Kota Cilegon, alhamdulillah sudah muncul puasanya tapi masih mengijabah undangan Ketua Koperasi ini. Ya, terima kasih Kang Sarim dan Bapak Kepala Dinas. Kebetulan saya juga Pak Emil sering berkomunikasi sama beliau karena di tahun 2022 kemarin juga budget saya juga baru diresmikan. Saya membuat koperasi di Jaya melalui pelaku budaya persilatan. Yang di situ juga saya sebagai Dewan Pengawas. Mohon bimbingan dari Kepala Dinas dan seluruh jajaran Dinas Koperasi Kota Cilegon. Ketua dan pengurus di Kopinda Kota Cilegon, alhamdulillah Allah izin Allah ridha, beliau juga mengijabah undangan. Dan yang saya banggakan, Ketua serta jajaran pengurus Koperasi Prima Sentosa, Koperasi Karyawan PT Latinusa. Rekan-rekan anggota Koperasi PT Latinusa yang insya Allah dan Pak insya Allah kita hadir di sini, ini adalah semua kehendak Allah. Ya, kalau Allah tidak menghendaki, sesehat apapun, sekencang apapun niatnya, kalau Allah belum menghendaki maka tidak akan pernah berkumpul di tempat ini. Ini adalah momen silaturahmi, sekaligus secara pribadi mohon maaf karena momen Idul Fitri sudah di ambang pintu budget. Kalau saya harus door to door masuk ke ruangan pajak ke Pak Haris atau ke unit-unit kerja, kayaknya akan butuh waktu panjang. Hari ini saya mewakili seluruh jajaran pengurus BK mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, semoga dengan cuti bersama yang sudah diinformasikan melalui direksi juga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh rekan-rekan seluruh karyawan dan kembali beraktivitas setelah Lebaran nanti. Tapi mudiknya nanti dulu karena cuti bersamanya belum berlaku. Baik, yang pertama dan yang utama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekali lagi kita kumpulnya di sini adalah kehendak Allah dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu dan juga senantiasa limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena tadi Pak Jet juga sudah menyampaikan begitu luas. Itu yang sudah saya rencanakan mau saya sampaikan, tapi Pak Jet mendahului. Kayaknya konsepnya sama antara pembina dengan PUK. Ya. Maka kalau dari saya, karena saya berurusan dengan karyawan, Pak Jet, jangan ngaku karyawan Latinusa lah kalau tidak mau menjadi anggota koperasi. Dan jangan ngaku anggota koperasi kalau tidak mau mengembangkan, tidak mau memajukan koperasinya sendiri. Pak Emil saat ini periode kedua, di juga tahun kedua di Pak Emil ya, karena tahun depan sudah mulai pemilihan. Ya, RAT-nya tahun yang akan datang sudah harus menentukan ketua dan jajarannya.
Jangan didukung calon ketua kalau juga tidak mau memajukan koperasinya. Kalau jangan jadi pengurus kalau tidak mau juga urusan kebutuhan rumah tangganya masih dari luar sana. Apresiasi sama Pajat tadi. Pajat cerita menjadi anggota koperasi Krakatau Steel, mulai dari tempat tidur, tempat duduk, semuanya dari koperasi. Dan saya jamin murah barang-barang di koperasi karena tanpa uang muka cukup tanda tangan selesai, barang dikirim ke rumah. Saya rasa di koperasi Samsung juga seperti itu Pak Emil. Tempat duduk saya Pajat yang ada di rumah masih Pak Emil itu murni dari koperasi dan sangat murah. Jadi kalau anggota sampai tidak bisa berusaha mengembangkan usaha koperasinya, tadi Pak Emil sudah melaporkan secara umum keuangan koperasi atau usaha koperasi naik bagus. Tapi ada dua sisi, usaha anggota dan usaha non anggota. Yang bagus menurut Pak Ketua ini usaha non anggota. Usaha anggotanya artinya ini turun atau melemah. Ini sangat disayangkan. Padahal saya yakin semua anggota koperasi pasti butuh sembako, butuh perlengkapan alat olahraga, butuh alat. Mohon maaf, bukan kesombongan, saya harus mengakui untuk dan demi koperasi maju, handphone saya pun dari koperasi Pak. Dan saya anggap paling murah dibanding dengan toko-toko yang di Cilegon atau Banten Padang. Karena apa? Saya cukup tanda tangan Pak, nggak perlu bayar uang Pak, nggak pernah ngerasa bayar saya. Kalau semua karyawan juga hal yang seperti ini melalui barang toko yang dinamakan tadi usaha anggota, saya jamin usaha anggota juga akan lebih tinggi daripada usaha non anggota. Tapi saya apresiasi kepada Pak Ketua dan jajaran pengurus dengan semangatnya bisa meningkatkan kinerja ya, sehingga mudah-mudahan kalau sudah cerita begitu, kalau Pajak kemarin beda bahasanya, yang ini adalah SAU-nya kayaknya sudah tidak diragukan Pak ya. Terima kasih dan apresiasi buat Pak Emil serta jajaran pengurus koperasi untuk tahun ini. Dari kami hanya bisa mengucapkan selamat melaksanakan rapat anggota tahunan. Ya, semoga apa yang akan nanti disampaikan dalam RAT sekaligus laporan pembukaan tahun 2022 bisa diterima oleh seluruh anggota. Pesan saya sekali lagi, memang hal wajar terjadi penurunan usaha anggota Pajak. Saya punya catatan 2020 itu kurang lebih 200-an anggota. 2021 turun menjadi 100. Juga artinya milik dari anggota juga. Maka sekali-kali biar agak keren gitu Pak Emil atau siapapun ketuanya, door prize-nya daripada dilelang 1 unit kendaraan membuat door prize kira-kira seperti itu. Saya yakin ruangan ini akan penuh. Yang belum menjadi anggota, beda pemikiran, beda persepsi tadi Pak, masalah koperasi syariah atau apa, kayaknya akan masuk menjadi anggota juga. Terima kasih dan ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Yang saya hormati Pak Direktur Utama Pak Haji Jatadilali, juga bagian keuangan, juga Pak Rahmat, luar biasa. Saya sering ketemu tuh pakai peci, pakai baju Pancasila di sini takut. Yang saya hormati Pak Nur, Pak Purnomo sebagai Ketua Dekopinda dan sebagai sekretaris, juga Pak Ketua, Pak Emil juga pengurus dan lain-lain, juga rekan kami Pak Sarin, dan yang saya cintai, yang saya banggakan, anggota koperasi Prima Santosa Batirosa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati, yang pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini saya bisa hadir di tempat ini mewakili Pak Kepala Dinas. Kebetulan kita sedikit berduka, Ibu kabir kami suaminya meninggal. Jadi Pak Kepala Dinas titip salam, kata beliau langsung ke Bandung untuk takziah. Yang kedua, kami terlambat itu karena ada sedikit kecelakaan trailer tadi di kilometer 40 Pak.
Jadi kita udah mau masuk ke sini. Mohon maaf karena kita itu ada beberapa tempat yang akan kita kunjungi. Jadi mungkin kita tidak lama di sini. Iya sih. Ya betul ya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikut zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika kita bicara koperasi atau RAT hari ini adalah sebuah pesta besar. Karena di dalam RAT itu di mana owner, pemilik, anggota hari ini bisa menelanjangi pengurus. Kasar Pak ya? Bahasanya kasar. Jadi memang di RAT itu nanti sesungguhnya pengurus bertanggung jawab penuh apa yang dilakukan selama setahun, kegiatan apa saja itu Pak Rahmat, nanti ditelanjang itu pengurus, ditanya apa, di mana dan bagaimananya itu. Karena kita kemarin sudah pembinaan ya Pak Emil ya, walaupun kita nggak boleh masuk ke kantor ini karena COVID dan sebagainya. Sebenarnya kita pengen ke kantornya Pak, kita pengen tahu mana sih kantornya, mana sih tempat apa kantor di mana sih Pak? Sebelah ya. Jadi kita sebagai fungsional pengawas pengen tahu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh koperasi. Terima kasih kepada Bapak Ibrahim Haji SE SMSN. Berikutnya sambutan Ketua Depopindah Kota Cilegon kepada Bapak Setio Purnomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala Dinas, dalam hal ini diwakili Pak Ibrahim dan staf Pasarin. Yang saya hormati Direktur Utama atau Direksi PP Latinusa. Selanjutnya yang saya hormati Pak Rahmat ya Pak, Ketua PUK ya Pak. Proses yang luar biasa dan motivasinya mantap sekali Pak. Dan tak lupa pengurus dan Dewan Pengawas Koperasi Latinusa Prima Sentosa yang pada kesempatan ini telah menyelenggarakan RAT. Saya memberikan apresiasi. Selanjutnya yang saya banggakan anggota Koperasi Prima Sentosa dalam hal ini juga hadir dalam kegiatan rutin. Yang tentunya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini di bulan suci Ramadan kita berkumpul walaupun waktunya berpuasa, namun agenda atau ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan tetap dilaksanakan. Salawat serta salam selalu tercurah dalam junjungan Nabi besar kita Muhammad. Dalam kesempatan ini kami dari Depopindah Kota Cilegon, jadi tadi banyak masukan-masukan atau banyak penyampaian terutama dari Ketua Koperasi. Selalu mensupport koperasi-koperasi yang ada di Kota Cilegon, baik dari sisi pengembangan SDM, baik dari sisi kewirausahaan, baik dari sisi bantuan hukumnya, baik dari sisi yang sifatnya untuk kemajuan dan kemaslahatan koperasi itu sendiri. Jadi saya menyikapi pernyataan betul ya, kalau ada di anggota itu pendapatan koperasi bersumber dari dua pendapatan, baik anggota maupun non anggota. Nah memang kalau bicara ruhnya sesuai dengan regulasi Undang-Undang 25 saat ini masih pakai 2592.
ya bahwa koperasi itu core bisnisnya atau bisnis utamanya adalah dengan anggota. Diperbolehkan dengan non anggota, namun yang paling utama dengan anggota. Sama tadi disampaikan juga bahwa keberlangsungan koperasi itu dari anggotanya itu sendiri. Apalagi tadi Pak Ketua persiapan ini sudah periode kedua. Nah, kalau udah periode kedua, tentunya menyiapkan kader. Balik lagi ke regulasi 2592 bahwa anggota atau pengurus yang untuk duduk minimal harus berpengetahuan koperasi. Kenapa harus demikian? Agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan di kemudian hari. Jujur kami Pak, saat ini ada beberapa koperasi yang bermasalah juga minta bantuan Dekopinda. Jadi faktor utamanya penyebabnya adalah SDM tentang perkoperasiannya sangat minim. Jadi dalam hal ini Dekopinda Kota Cilegon menyiapkan Pak Ketua Koperasi dan anggota menyiapkan tenaga instruktur pelatih untuk memberikan pemahaman-pemahaman dasar tentang perkoperasian. Monggo nanti hubungi kantor kami, hubungi ini silakan Pak. Gak usah mahal-mahal Pak, pakai gunakan biaya pendidikan. Kan sering dialokasikan biaya pendidikan. Di ruangan ini cukup Pak. Bapak sediakan aqua, snack sudah cukup, nggak usah bayar instrukturnya lagi, nggak usah Pak. Ya paling mengganti transport aja lah Pak. Nah itu. Terus ada lagi Pak, tadi mengenai tentang pengiriman sembako yang nanti akan direncanakan tahun yang akan datang. Kami jembatani Pak. Dari Dekopinda kami jembatani. Kebetulan sudah ada dua koperasi, salah satunya adalah koperasi 3 bintang. Ini semua kebutuhan materialnya, baik itu bisnis retailnya, ini sudah ada Pak. Silakan silakan nanti dari pengurus koperasi yang ada di sini untuk menjajaki Pak. Nanti komunikasi dengan Pak Sekjen kita Pak. Monggo silakan. Kalau memang bisa kerjasama, kenapa enggak? Itu dilakukan Pak. Jadi mudah-mudahan kami menyiapkan tempat-tempat untuk bekerja sama, dan ini kerjasama koperasi Pak ada di Undang-Undang 25 terkait masalah salah satu prinsip koperasi adalah kerjasama antar koperasi. Jadi itu sangat support Pak. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan ya Pak terkait era tenis. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ber-RAT, luar biasa sekali, saya apresiasi. 2 jempol buat koperasi. Terima kasih, dan tak lupa saya atas nama pengurus Dekopinda Kota Cilegon juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua yaitu rapat anggota tahunan. Untuk rapat anggota tahunan ini kami akan serahkan langsung kepada Ketua Koperasi Karyawan Bima Sentosa, Bapak Emil. Kami silakan. Kami informasikan kembali bahwa yang berhak mendapatkan door prize adalah anggota yang berada di ruangan ini, kecuali teman-teman anggota koperasi yang kebetulan ada dan tidak bisa melihat. Setuju ya? Yang dapat adalah nomor 10091 Febrian.
Nomor tiga nanti akan dicabut oleh Bapak Direktur Keuangan. yang menerima dan memenangkan anggaran atau nomornya 6009333 Alif Hayani. Gak ada? Oke. Tadi orang itu enggak. Jadi Baik, terima kasih Pak Haris. Ini silakan oleh Bapak Koro Mulyadi selaku Ketua. Terima kasih subscribe-nya. Barakallahu amin. Amin.